Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rahma Fadilah Amalia di sini, dan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang pembangunan e-learning dengan menggunakan basis Moodle. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa e-learning ini merupakan suatu hal yang penting dalam kegiatan pembelajaran karena e-learning dapat menunjang kegiatan secara online. Apalagi dalam masa pandemi ini, keberadaan e-learning sangatlah dibutuhkan. Tapi mayoritas pengguna e-learning berupa Moodle ini banyak dari perguruan tinggi. Nah, kali ini misalkan sekolah punya e-learning itu akan lebih baik seperti itu. Jadi yang pertama, untuk memulainya kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Silahkan ketikkan moodle.org, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu selanjutnya kita klik bagian download. Tunggu dulu. Lalu setelah itu akan muncul seperti ini. Dan silahkan untuk mengunduh Moodle versi terbaru. Silahkan diklik bagian itu. Dan silahkan untuk klik Moodle Installer Package for Windows, karena memang kebetulan laptop yang saya gunakan programnya adalah Windows. Oke, jadi kita download zipnya, silahkan pilih yang stable. Oke, karena saya sudah mendownload sebelumnya, maka ada di file download, tapi sudah saya pindahkan ke file tempat install saya. Jadi apabila downloadnya sudah selesai, maka akan ada di sini berupa bentuk RAR. Lalu RAR itu saya pindahkan ke folder, bisa di folder D dan lain sebagainya. Awalnya dalam folder ini belum ada file yang lainnya, jadi hanya Moodle dalam bentuk RAR saja. Lalu setelah itu RAR-nya diklik kanan satu kali, lalu pilih extract here. Dan nantinya akan muncul server, lalu start Moodle dan juga stop Moodle, seperti itu. Dalam server sendiri itu ada yang namanya SAM atau web server SAM yang merupakan basis dari Moodle untuk berjalan. Jadi tanpa adanya SAM itu Moodle tidak dapat dijalankan. Sama seperti penggunaan pada WordPress seperti itu. Jika mungkin ada yang sudah menggunakan blogspot dari WordPress, pasti harus ada SAM. Langkah selanjutnya agar kita dapat menginstalasi Moodle adalah menekan bagian Start Moodle. Tab bagian Start Moodle, lalu akan muncul seperti ini. Ini adalah bahasa pemrogramannya yang nanti mengindikasikan bahwa Moodle sudah siap digunakan. Dan selanjutnya nanti ada running dari Apache dan juga MySQL dari SAM. Jadi sudah otomatis istilahnya, tidak sama seperti instalasi Windows sebelumnya atau instalasi Moodle pada Windows sebelumnya. Oke, setelah itu kita bisa ketikkan localhost. Dan selanjutnya akan muncul seperti ini. Langsung kita diarahkan untuk menginstal Moodle secara online. Oke, kita pilih bahasanya dulu. Karena kita orang Indonesia, biasanya lebih banyak yang menyukai bahasa Indonesia agar mudah dipahami. Silahkan pilih Indonesia. Selanjutnya silahkan tekan next. Oke, kita diarahkan pada halaman ini. Pada web address dan lain sebagainya tidak perlu diubah, silahkan klik selanjutnya. Selanjutnya kita diarahkan pada page ini atau pada halaman ini. Lalu selanjutnya untuk yang lainnya tidak perlu diubah, silahkan isi bagian kata sandinya saja, bebas. Pada portal basis data tidak perlu diisi. Oke, jika sudah terisi semua, kita bisa langsung next atau selanjutnya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu.
Oke, muncul seperti ini merupakan suatu ketentuan ya dan juga keterangan-keterangan yang bisa dibaca. Apabila sudah selesai membaca, bisa diklik lanjutkan. Oke, selanjutnya kita diarahkan pada halaman ini. Apabila proses instalasi berjalan dengan baik, maka akan muncul banyak sekali tombol hijau atau yang bertuliskan oke. Nah, ini kenapa ada tulisan seperti ini? Karena harus diganti formatnya dengan HTTPS yang di atasnya. Oke, kalau sudah diubah bisa kita klik lanjutkan. Oke, lalu kita diarahkan pada portal instalasi sistem. Biasanya proses ini memakan waktu yang sedikit lama, tapi juga tergantung pada spek dari komputer atau laptop yang kita miliki. Nah, oke, jadi nanti kira-kira seperti ini tampilannya ketika instalasi sistemnya sedang berjalan. Ini akan terus berlanjut hingga muncul tombol atau tulisan lanjutkan. Muncul, silahkan diklik lanjutkan. Oke, sudah muncul halaman ini. Kita tinggal edit tentang username dan juga passwordnya. Untuk username terserah apa yang kita mau, bisa. Terus selanjutnya ada passwordnya juga bisa diubah. Caranya adalah dengan menekan icon pensil, lalu password yang kita masukkan harus mengandung sedikitnya 8 karakter, lalu ada huruf besar, huruf kecil, ada angka, dan juga ada simbol non-numerik. Lalu 1, A kecil, lalu misalkan bintang, 1, 2, 3, 4 ya, seperti ini. Oke, lalu selanjutnya ada alamat email. Ini alamat yang digunakan adalah alamat kita sendiri. Saya menggunakan alamat saya. Lalu untuk kota, karena saya ada di Banyuwangi, saya tuliskan Banyuwangi. Negara Indonesia. Zona waktu, silahkan untuk memilih Asia Jakarta. Ini juga terlihat ada opsi nama lainnya, lalu dan juga ada opsional. Tidak perlu kita isi, bisa kita lanjutkan. Ini juga dapat di hidden ya, di hide agar tidak terlalu panjang. Dan kita klik selanjutnya atau perbarui profil. Oh, mohon maaf, ternyata masih ada yang salah. Ternyata nama penggunanya hanya diperbolehkan 1 kata saja, tidak boleh 2 kata. Oke, kita periksa lagi. Ingat, yang bertanda merah itu wajib diisi. Jadi jika tidak terisi, maka akan kembali lagi pada settingan ini. Oke, kita lanjutkan perbarui profil. Oke, selanjutnya kita diarahkan pada menu ini di setting untuk halaman depannya. Contohnya nama sekolah atau yang lainnya bisa diisi pada nama lengkap situs. Di sini contohnya adalah Rama Famalia School ya. Lalu nama singkatnya seperti apa? Rama Famalia. Kita juga dapat menambahkan ringkasan dari halaman depan e-learning kita. Bisa dituliskan sesuai dengan konteks yang kita inginkan ataupun bebas, tidak apa-apa. Di sini saya tulis bebas karena memang hanya tutorial.
Oke, selanjutnya kita juga diarahkan untuk mengatur lokasi, autentifikasi, dan juga email verifikasi atau outgoingnya seperti itu. Silahkan pilih untuk bahasa Indonesia. Itu pengaturan lokasi Asia Jakarta. Lalu pengaturan autentifikasi ini dalam artian yang dapat masuk ke dalam e-learning itu yang ditentukan oleh admin atau servernya saja. Oke, selanjutnya ada setting baru dalam artian ini adalah konfigurasi dari email. Ketika dibutuhkan apapun, ada email yang dapat dikirimi pesan oleh Moodle. Oke, kita lalu klik Save Change. Ini ternyata emailnya belum saya tuliskan. Saya tuliskan dengan email awal saya. Yap, kita sudah diarahkan pada tampilan awal dari e-learning model yang kita buat. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa fitur-fitur yang dapat digunakan, ada profile, lalu ada dashboard, beranda situs dan lain sebagainya. Ada kalender, lalu ada file pribadi, lalu di sini juga ada kalender yang telah tampil seperti itu, yang terlihat tanggal-tanggalnya. Kita juga dapat menambahkan kursus dengan klik kursus yang tersedia. Jika ada tulisan seperti ini, silahkan diabaikan saja. Tetapi jika teman-teman ingin tahu lebih banyak atau tur dulu mengenai fitur-fiturnya, bisa klik selanjutnya. Oke, dan selanjutnya saya diarahkan seperti ini, menambahkan kursus baru. Bisa kita tuliskan contoh nama lengkap kursusnya atau kelasnya dan lain sebagainya. Dimulainya kursus atau kelas dan juga berakhirnya. Lalu setelah itu kita juga dapat mengkustomisasi ID number-nya untuk mengakses e-learning ini. Selanjutnya kita juga dapat mengupload file, mungkin berupa silabus atau RPS untuk kelas tersebut. Di sini juga kita bisa menentukan format kursusnya, apakah dibuat mingguan atau per hari saja dan lain sebagainya. Kita juga bisa lihat tampilan, unggahan dan lain sebagainya. Oke, bisa kita simpan dan tampilkan. Apabila sudah selesai membuat kursusnya, maka akan muncul seperti ini. Kelas biologi tatap muka 10 IPA 1. Kemudian kita juga dapat mengedit atau memberikan penugasan. Caranya adalah dengan klik bagian beranda, lalu kita klik kursus yang tersedia yaitu biologi tatap muka, kita klik biologinya. Oke, lalu setelah itu muncul seperti ini. Jangan lupa untuk mengubah mode ubah, ada di gerigi sebelah kanan atas. Ya, dari situ kita bisa selanjutnya dapat mengedit dan dapat record. Nah, jika sudah terbuka mode ubahnya, maka akan tampil seperti ini, ada pensil-pensil dan yang menunjukkan bahwa kita dapat mulai mengeditnya. Contohnya seperti ini, saya akan membuat presensi terlebih dahulu. Buat presensi. Oke, lalu setelah itu tambahkan sebuah kegiatan atau sumber daya yang tentunya nanti akan berkaitan sistemnya dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Oh, di sini attendance sebenarnya aktivitasnya, akan tapi memang karena mungkin belum ada pesertanya dan juga linknya belum terverifikasi, link modelnya, jadi tidak ada slot attendance-nya. Oke, ini
Contohnya ada beberapa ya aktivitas yang dapat dilakukan, yang nanti jika kita memilih salah satu dari aktivitas tersebut, cara pengeditannya sudah ditentukan dari sana, dari modelnya sendiri. Jadi kita tinggal mengedit sesuai dengan kebutuhan kita. Saya memilih assignment, lalu ditambahkan ya, lalu setelah itu muncul tampilan seperti ini. Ini adalah format untuk dapat memunculkan slot assignment atau slot penugasan. Jika sudah selesai, bisa kita klik simpan dan tampilkan. Oke, selain itu pula kita juga dapat menambahkan topik baru atau yang akan kita tambahkan atau yang kita infokan kepada siswa. Caranya adalah tambahkan topik baru. Oke, lalu selanjutnya kita diminta untuk mengisi seperti ini, pengumuman yang akan kita sampaikan ke siswa seperti apa. Misal dari subjeknya, lalu ada pesan yang harus tersampaikan dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan membuat kuis. Jangan lupa kita hidupkan dulu mode ubahnya. Lalu kita tuliskan di sini kuis. Kita kembali lagi. Oke, kita tidak bisa ubah bagian itu sesuai tanggalnya. Oke, kita sekarang ubah bagian bawahnya untuk menambahkan kuis. Langsung saja kuis seperti itu, lalu kita tambahkan. Baik, selanjutnya kita akan diarahkan untuk melengkapi format-format kuis kita. Kita akan menuliskannya seperti judul, lalu perkenalan kuisnya seperti apa atau peraturannya mungkin bisa kita tuliskan di dalam halaman ini. Oke, setelah itu juga kita dapat menentukan timingnya atau waktu pengerjaan dari soalnya. Kita dapat menentukan dengan klik kalender ini. Nah, seperti itu, actionnya jangan lupa untuk diaktifkan. Diaktifkan terlebih dahulu. Oke, ini waktunya. Oke, hanya sekitar 6 menit saja. Sudah kita isi. Terus selanjutnya ini juga ada nilai yang dapat kita tentukan, misalkan nilainya 100 ataukah 10 seperti itu. Dan semuanya bisa diatur pada bagian ini. Sebenarnya model ini cukup mudah, tetapi memang diperlukan pembiasaan untuk melakukannya dengan lancar. Oke, ini juga kita dapat melihat review optionnya yang dapat dilihat ketika oleh pengguna, baik itu siswa ataupun guru. Bisa kita atur, lalu ada tampilannya. Misalkan kita ingin menambahkan gambar, bisa, lalu kita simpan dan tampilkan jika sudah selesai. Oke, baik, setelah itu akan muncul seperti ini. Kita bisa menambahkan pertanyaannya.
Oke, akan muncul seperti ini. Sekarang kita coba pilihan ganda ya. Kita tambahkan. Oke, muncul seperti ini. Sekarang kita tambahkan nomor soalnya dan juga pertanyaan untuk soalnya yang tipe pilihan ganda. Di sini bisa kita tuliskan soalnya, misalkan soal tentang apa gitu. Nah, pada kolom ini kita bisa tuliskan. Lalu umpan balik umum itu merupakan jawaban yang benar seperti itu, atau keterangan tambahan. Oke, ini merupakan grade-nya yang nanti akan kita dapat tentukan, misalkan jawabannya yang mana yang betul. Nah, itu bisa kita sampaikan, kita tentukan melalui persentasenya. Oke, misalkan ini A adalah apa, yang B nana, yang C lalala, contohnya. Ini kita buat 3 jawaban saja. Oke, mohon maaf ini kelewatan ya, ternyata ada nilai dan juga umpan baliknya. Oke, diloncati. Oke, C-nya sebelah situ. Oke, teman-teman. Oke, yang di sini contohnya adalah yang benar adalah yang B ya. Jadi 100% kita berikan persentasenya di sana. Lalu klik untuk menambahkan 3 jawaban tersebut. Oke, selanjutnya sudah muncul tampilan ini, soalnya sudah terlampir di sana, dan ini ada menu kocok pertanyaan. Ini bisa kita gunakan apabila pendidik menginginkan antara satu siswa dengan siswa lainnya soalnya berbeda. Jadi misalkan siswa A nomor 1 di nomor 1, siswa B soal nomor 1 ada di nomor 10, seperti itu. Kita bisa gunakan ini untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan siswa. Oke, lalu selanjutnya muncul tampilan ini. Ini dapat kita cek atau untuk kita mengecek apakah format soal yang kita buat tadi sudah sesuai, seperti itu. Oke, jadi walaupun kita sebagai guru, kita dapat memulainya ketika sesuai dengan waktu yang kita setting pada awal tadi. Oke, seperti ini kita bisa mulai sekarang. Oke, lalu berikut tampilannya ketika dimulai. Tadi jawaban yang benar adalah yang B. Coba saya akan menjawab yang A. Bagaimanakah kira-kira sistem dari Moodle ini? Waktunya sudah ada di sana, ada timekeeper-nya ya. Itu ada flag. Jika bendera itu bisa digunakan ketika menandai jawaban-jawaban yang belum dikerjakan. Oke, karena waktunya masih ada. Oke, seperti ini hasilnya. Nah, ini adalah sistemnya. Jika benar, tadi jawabannya atau nilainya itu bisa 10. Baik, kiranya seperti itu. Dan sekarang saya ingin memberikan tutorial untuk menambahkan URL. Misalkan para pendidik ingin menambahkan sumber belajar yang dapat dipelajari oleh siswanya, maka dapat menambahkan sumber daya atau sumbernya dari fitur URL ini. Lalu ketika sudah diklik, maka silahkan ditambahkan. Oke, selanjutnya muncul seperti ini. Di sini tempat kita untuk mengedit. Misalkan nama, itu merupakan judul sumbernya mungkin. Lalu ada URL-nya, bisa langsung kita kopikan di sana atau bisa kita pilih link. Ini juga ada fitur-fitur tambahannya.
Kita simpan dan tambahkan. Baiklah, tampilannya akan seperti ini jika sumber belajarnya atau linknya sudah tertaut pada Moodle. Jadi seperti itu tutorialnya. Dan yang untuk presensinya memang harus terhubung dulu, harus memiliki peserta dan linknya sudah terhubung atau terverifikasi, barulah kita dapat menambahkan attendance-nya. Tapi caranya sama seperti cara kita untuk menambahkan assignment, sumber belajar, lalu menggunakan URL dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.